Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Har dalam pelajaran IPA. Setelah kita belajar tentang organ manusia dan hewan, pada tema 3 ini kita belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Anak-anak, sebelum kita mengenal tentang organ pencernaan manusia, kalian harus tahu apa itu pencernaan. Proses pencernaan adalah proses pengurai makanan yang semula kasar menjadi halus agar mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh pembuluh darah, dan sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Dan proses terjadinya pencernaan ada dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Proses pencernaan ada 2 jenis. Satu, pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, proses pencernaan mekanik ini terjadi di dalam mulut dan di dalam lambung. Proses pencernaan yang kedua yakni proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim. Proses pencernaan kimiawi berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah pengurai makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya kita belajar tentang organ pernafasan, dimulai yang pertama yakni mulut. Di dalam mulut, rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis menggunakan gigi dan pencernaan kimiawi menggunakan air ludah yang mengandung enzim ptyalin atau amilase. Yang kedua, pada kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yakni gerak meremas-meremas untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, setelah makanan masuk ke dalam lambung, disinilah terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi, yakni melalui proses mengaduk dan meremas makanan oleh otot dinding lambung. Nah, di sini juga terdapat asam lambung, yakni asam yang membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim renin yang menggumpalkan protein, susu atau kasein, dan enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3, yakni usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Pada usus halus ini terdapat 3 enzim, yakni tripsin yang mengubah zat tepung menjadi zat gula, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, dan amilase mengubah amilium menjadi zat gula. Selanjutnya ke usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Nah, di usus besar ini terjadi penyerapan air dan garam untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Yang terakhir, organ yang terakhir adalah anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar
berputar secara spontan saat tidur. Agar lebih paham, kalian pelajari lagi halaman 4 dan 5. Kemudian kerjakan soal dari ibu, kirimkan tugas kalian. Dari ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.